Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi ya satu materi yang kita akan ngatur tentang user, gitu ya. Kita akan membuat sebuah tabel user yang gunanya nanti untuk mengatur user ini berhak mengakses file mana saja. Ini lebih cenderung ke arah manajemen privilege. Oke. Nah, konsepnya begini. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman login gitu ya dari aplikasi, itu akan ngecek ke database gitu ya, di MySQL, TB user misalkan gitu, di table user, apakah orang ini berhak untuk mengakses peran tertentu, apakah dia admin atau dia seorang guru, gitu ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat database, bagaimana membuat table, tapi kita akan ulangi lagi ya, kita akan membuat table user, kemudian kita akan membuat menggunakan sebuah fungsi baru yang namanya insert. Jadi kita akan menginsert langsung data ke table user ini. Tujuannya adalah biar ide ini sebenarnya adalah membuat sederhana ya. Kita nggak perlu membuat user interface untuk user, tapi cukup nanti dibaca saja si user ini perannya apa. Apabila di kemudian hari teman-teman nanti butuh untuk membuat user manajemen, teman-teman udah tahu nanti karena kita akan bikin manajemen kelas juga, dan itu bisa ditiru. Tapi untuk sederhananya, saya akan memperkenalkan sebuah perintah saja yang namanya insert, gitu ya. Oke, apa sih benefitnya dengan peran seperti ini? Jadi ini adalah bentuk yang sederhana sekali gitu ya untuk memisahkan user. Kalau di desain aplikasi kita ini, kita kan loginnya by Google gitu ya. Nanti kan kedapat emailnya. Nah, emailnya ini yang nanti kita akan petakan email si A ini akan berperan seperti apa. Jadi tabel user menyimpan email dan perannya dari si user. Tujuannya apa? Tujuan untuk membuat sederhana seperti itu. Kemudian, nah di sini juga rule-nya ini akan mengatur hak akses atau privilege. Maksudnya begini, misalkan saya seorang admin itu boleh mengakses seluruh kelas misalkan gitu, atau saya boleh nambah user, atau saya boleh nambah guru kayak gitu, atau nambah kelas. Tapi seorang guru misalkan, rule seorang guru itu hanya boleh membaca kelas dan mengirimkan pesan. Dia nggak boleh nambah kelas. Nah, itulah gunanya kita mengatur hak akses. Dan satu lagi, kita nanti akan memanfaatkan hak akses ini untuk disimpan dalam sebuah session di PHP. Ya, juga tujuannya sama. Jadi, tatkala di tahapan implementasi tiap halaman, kita akan pakai session yang menjaga akses dari tiap halaman. Jadi, halaman misalkan manage kelas, kalau privilege-nya dia guru, dia nggak boleh masuk, dia akan ditolak seperti itu. Tapi kalau dia haknya seorang admin, dia boleh nambah kelas, itu ya. Kemudian ini ada link referensi, jadi nanti kita akan mengenalkan sebuah perintah baru di SQL namanya insert, seperti itu. Nah, nanti teman-teman sebenarnya tinggal Google aja sih, PHP MySQL insert gitu, nanti ketemu linknya ini di W3 School, nanti kita tinggal copy-copy gitu aja. Nah, tabelnya sendiri yang kita buat seperti ini. Jadi nanti kita akan punya tabel yang isinya dua field aja, email dan role. Jadi dia email itu, dia akan berisi email kita gitu ya. Kemudian role-nya itu adalah perannya. Jadi nanti misalkan saya punya email namanya Awi Pramono, jadi role-nya sebagai admin. Jadi saya boleh nambah dan lain-lain. Tapi kalau saya seorang guru, saya nggak boleh nambah kelas gitu. Saya hanya boleh masuk ke kelas dan mengirimkan pesan atau nambah siswa. Itu saja. Sekarang kita langsung codingnya ya. Oke. Pertama kita akan coding, tapi kita akan bikin tabelnya dulu, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini saya udah siapkan. Ini kalau lihat teman-teman ya, kemarin kita udah bikin video T kelasnya, bikin kelas. Sekarang kita akan bikin T users, ya T user ya, yang isinya tadi dua field tadi. Nah, kemudian kita akan coding ya, kita akan coding. Nah, ini kemarin waktu kita bikin T class, kita akan bikin codingnya yang untuk T user, gitu ya. Ini kita bikin T user. Nah, ini juga email kan ya, email. Terus ini, nah ukuran filenya kan, ukuran nama panjang email itu kan bisa panjang ya, mungkin sampai 30 ya, mungkin juga sampai 40 kali ya, atau 50 lah ya. Gak apa-apa 50. Terus ada rule-nya, perannya dia sebagai apa.
gitu. Nah, ini kita hapus aja. Rule-nya mungkin admin mungkin sekitar 20 kata ya, 20 huruf. Oke. Nah, udah kita ini udah siap. Kita simpen, kita kasih nama. Nah, ini setup tuser. Tuser ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akses di webnya. Jadi kita login /setup table tuser php. Oke, ini salah ya. Oh ya, ini harusnya tuser tapi ini masih class. Tapi udah sukses. Kita edit dulu supaya nggak membingungkan tuser. Oke. Udah, ini kalau kayak refresh pasti error karena sudah eksis ya. Tuser. Nah, maksikannya gimana? Kita buka lagi PHP adminnya, misalkan kita lihat. Wah, ini dia, sudah ada tuser ya. Tusernya isinya yaitu email sama rule ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengisi ya. Nah, mengisi ini sebenarnya saya sampaikan tadi, ini ada di sini di PHP MySQL Insert, nanti di W3 School langsung dapat. Saya udah bukakan di sini. Ini untuk insert gitu ya. Insert. Nah, ini dia. Jadi perintah insert itu insert into, jadi dimasukkan datanya ke tabel mana, kolomnya apa aja, terus value-nya apa aja, gitu ya. Nah, cara codingnya ini seperti ini. Nah, kita nggak ambil itu semua, tapi kita ambil di sininya aja. Ini ya, the connection, udah berarti kita ambil SQL-nya aja. SQL-nya gini, terus di insert, close. Nah, sekarang kita akan tambahkan di code kita yang di sini. Ini kan code-nya untuk ini ya, untuk buat table. Ini kita komen dulu. Komen itu adalah sebuah cara supaya dia nggak dieksekusi ya. Nah, ini udah. Terus tapi kan ini user ya. User kita copy. Terus usernya email. Oke, terus password sama rule. Yang email ini nggak ada. Oke, terus ada email. Nah, teman-teman ini perhatian. Ini ada kutip 2 gitu ya. Tapi dalam di sini pakai kutip 1 gitu. Karena yang di-insert adalah sebuah variabel karakter, varchar atau string gitu ya. Jadi email misalkan awipramono@gmail.com, terus ada rule-nya administrator. Oke, dieksekusi sukses gitu ya. Nah, terus kita akan bikin lagi untuk misalkan akun saya yang kedua, misalkan kelas PHP, kelas namanya teacher gitu ya. Nah, new record for admin, nah, for teacher, success rate. Oke, nah ini udah siap. Sekarang kita tinggal eksekusi lagi aja di ininya. Nih di sini kita refresh. Nah, new record selesai, new record teacher selesai. Cara ngeliatnya gimana? Cara ngeliatnya bisa lihat di user. Nah, ini udah lihat nih, udah masuk ya. Oke. Nah, itu aja teman-teman di video kita yang satu ini, bagaimana men-setup tabel user. Caranya simple. Kita bikin tabelnya dulu. Seperti itu ya. Kita lihat code-nya lagi ya, review code-nya lagi. Ini kita buat tabelnya dulu gitu ya. Dengan create table, terus isinya field-nya email dan rule. Role gitu ya. Terus kita insert datanya. Tek. Oke. Selesai, kita insert, jadi deh datanya. Nanti kalau teman-teman membuat sendiri di code-nya, terus nanti loginnya dengan Gmail sendiri, jangan lupa ganti ini ya, ganti usernya ini. Menyesuaikan dengan code-nya teman-teman. Nanti kalau nggak error, karena tidak ketemu usernya. Oke, itu aja dari saya untuk code-nya. Nanti keluarnya seperti ini, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.